Oke, selamat datang di video presentasi saya kali ini. Pertama-tama, perkenalkan, saya adalah Randy Arifta. Saya mahasiswa semester 6 di jurusan Teknik Sipil Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Jadi, saya akan membahas sebuah studi kasus dalam hal ini dalam mata kuliah rekayasa nilai. Jadi, studi kasus di sini kita melakukan studi kasus sebuah value engineering yang dilakukan di Jalan Robert, St. Paul, Minnesota, United States. Jadi, studi kasusnya mengenai perbaikan atau peningkatan di Jalan Robert tersebut. Sebenarnya di sini bukan judul aslinya ya. Ini perbaikan Jalan Robert ini bukan judul aslinya. Judul aslinya itu ini dari Value Engineering Study Report, Robert Street Improvement, City of West St. Paul. Jadi ini dilakukan pada tanggal sekian ini. Ini ada capnya Minnesota Department of Transportation. Jadi ini studi kasusnya dilakukan di US atau di Amerika Serikat. Nah, studi kasus ini dilakukan pada tanggal 10 sampai 13 September 2013. Oke, kita lanjut. Pada topik bahasan presentasi saya kali ini, saya akan membahas mengenai yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada permasalahan yang ada, yang ketiga adalah studi VE dan rekomendasinya. Lalu latar belakangnya apa saja sih sebenarnya? Jadi ini di sini ada kondisi existing Jalan Robert yang ada sebelum dilakukan sebuah perbaikan. Jadi Jalan Robert ini merupakan jalan utama milik Minnesota Department of Transportation atau MNDOT. Dan jalan ini adalah kelas jalan arteri sekunder. Segmen jalan ini terdiri dari dua segmen, yaitu segmen selatan dan segmen utara. Segmen selatan ini berawal dari jalan Mendota Road sampai Butler Avenue yang memiliki 5 lajur tidak terbagi atau 5 UT tanpa area parkir. Yang kedua, segmen yang atas ini utara, ada segmen Butler Avenue sampai Annapolis Street yang berkonfigurasi 3 lajur tak terbagi dengan tambahan area parkir di samping kanan dan kiri jalannya. Jadi kalau kita lihat di sini mungkin bisa saja coba saya zoom ya. Nah, di sini segmen selatan itu dari sini ya, Mendota Road ini sampai ke Butler Avenue. Bagian sini ini segmen selatan yang terdiri dari 5 jalur tidak terbagi. Lalu yang segmen utara dari Butler Avenue sampai Annapolis Street. Nah, ini adalah foto kondisi jalan existing Jalan Robert di segmen selatan. 5 jalur tidak terbagi. Jadi kalau bisa kita lihat nih di sini sangat apa ya namanya ya, nggak teratur ya kalau kita ngomong ya. Karena di sini jalurnya lebar, jalannya lebar, mohon maaf. Dan kalau ada orang menyeberang pun itu akan susah karena tidak ada median di sini. Jadi tidak terbagi. Jalur yang tengah ini untuk, nah kita bisa lihat di foto ini nih. Coba saya zoom. Di sini ada mobil ke arah sana ya. Tetapi di sisi jalan yang lain ada mobil dari sini ke arah sini. Mungkin kalau orang Indonesia agak bisa relate ya dengan ini karena juga kita mengendarai di lajur kiri. Kalau di luar negeri mereka memakai kanan, di US terutama. Jadi di sini sedikit membingungkan, apalagi kalau misal kita berpergian ke sana, gitu kan. Nah, lalu apa sih tujuan dilakukannya VE di Jalan Robert ini? Yang pertama itu meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, keamanan dan kenyamanan itu berlaku ke kedua belah pihak, mau baik pengendara maupun pengguna jalan seperti pejalan kaki. Jadi pejalan kaki juga bisa menyeberang dengan nyaman apabila dalam perubahan, yaitu dengan adanya median. Juga ya, pengguna jalan tidak bingung dan aman sehingga mereka ada batas fisik antara jalur yang ke arah sana dan yang ke arah sini. Lalu di sini ada mengakomodasi semua jenis moda transportasi dan pejalan kaki seperti yang saya bilang tadi juga. Dan di sini akomodasi moda transportasi di sini tuh ada, kalau kita lihat di gambar tadi, di sini ada bus ya, mungkin ya, ada bus tetapi tidak ada halte. Jadi kita kalau mencari haltenya di sini tuh tidak ada. Jadi di sini untuk mengakomodasi semua jenis transportasi, moda transportasi. Lalu juga untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang sudah tua.
dan juga untuk meningkatkan estetika jalan. Jadi kalau seperti yang kita lihat tadi, jadi ini dua fungsi yang bawah ini, tujuan dilakukannya dua tujuan yang bawah ini merupakan seperti tujuan sekunder sebenarnya, karena ya untuk tujuan estetika dan untuk infrastruktur yang sudah tua sendiri itu memang kalau kita lihat di gambar ini tidak terlalu kelihatan ya, karena gambarnya juga agak nggak jelas. Nah, di sini adalah hasil akhir yang diinginkan setelah dilakukannya VE. Maaf, maksudnya bukan setelah dilakukannya VE, cuman ini adalah rencana akhir proyek yang akan dilakukan VE. Jadi, proyek ini akan menghasilkan sebuah penampang melintang jalan seperti ini. Ada median di tengah, ada landscaping, ada tumbuhan-tumbuhan di sini. Di sini ada lampu jalannya ada diperbaiki. Ini ada dekoratif metal icon di sini itu untuk rambu-rambu bisa. Dan juga di sini ada trotoar, diperlebar trotoarnya. Jadi berapa ini? 8 apa ya? Kaki apa inch ini? Dan juga di sini ada halte bus. Di sini bisa dilihat ada orang berjalan kaki dan di sini ada tempat parkir. Di kanan kiri di jalannya tuh ada tempat parkir. Jadi untuk kedua ruas, untuk kedua segmen selatan dan utara itu penampang melintangnya seperti ini diharapkan setelah proyeknya selesai. Dan untuk mencapai sebuah proyek yang selesai seperti ini dilakukan VE. Kenapa dilakukan VE? Kan begitu pertanyaannya. Karena VE ini sendiri tujuannya itu untuk mendapatkan biaya yang paling murah serendah-rendahnya, tetapi kualitasnya meningkat. Jadi kalau VE yang paling bagus, value engineering yang paling bagus sebenarnya itu biayanya turun, tapi kualitas hasil yang dilakukan tuh naik. Tetapi kalau tidak bisa ya berarti biayanya turun, tapi kualitasnya tetap. Atau kalau mungkin ada ownernya punya opsi lain, mungkin ada biayanya tetap, tetapi kualitasnya meningkat, gitu kan? Itu VE yang menguntungkan seperti itu. Lalu di sini lingkup studi VE-nya apa saja? Yaitu menerapkan prinsip dan praktik rencana kerja VE, melakukan tinjauan analisis proyek secara menyeluruh, melakukan brainstorming dan mengevaluasi kemungkinan peluang peningkatan. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, di sini mengevaluasi kemungkinan peluang peningkatan. Peningkatan di sini tuh improvement dalam hal prestasi. Jadi apabila proyeknya bisa dilakukan yang lebih bagus, kenapa tidak begitu? Dan di sini juga menggunakan orang-orang di luar proyek, atau ini dalam tanda kutip karena orang-orang di luar proyek itu orang-orang yang tidak secara langsung terlibat dengan proyek. Jadi seperti dilakukan survei, seperti dilakukan apa sih keinginan masyarakatnya sebenarnya di sini gitu, untuk mencari pendekatan baru yang inovatif untuk membangun tahapan konstruksi dan kontrol lalu lintas proyek. Lalu ada mengidentifikasi potensi nilai tambah dan peluang penghematan biaya seperti yang sudah saya bilang tadi. Nah, di sini ada tim studi VE-nya, siapa aja. Ini ada Brian Long, ada pimpinan tim, ada Tiffany Dragon sebagai pengaturan lalu lintas, ada Josh Metcalf sebagai desainer dan analisis konstruksinya, ada Michael Arsenault sebagai desainer, Curtis Kallio sebagai analisis konstruksi pavementnya atau perkerasannya, dan Almin Ramik sebagai ahli geometrik di sini. Jadi dalam studi VE ini tidak melulu diperlukan hanya orang-orang yang dapat menghitung biaya, tetapi di sini juga diperlukan orang-orang yang memang ahli dalam bidangnya. Jadi di sini kita melakukan ahli geometrik, di sini kita melakukan desainer di sini dalam lingkup lain bisa arsitek. Lalu di sini ada pengaturan lalu lintas atau traffic control. Di sini tidak bisa dilakukan oleh orang teknik sipil saja sebenarnya. Jadi harus semua pihak yang terlibat atau pihak yang akan menggunakan jalan ini itu harus semuanya terlibat. Nah, terlibatnya bagaimana dalam penyusunan ini tim studi VE-nya ini. Jadi orang teknik sipil mungkin di sini yang bisa kita simpulkan ya hanya ini. Curtis Kallio ini sebagai konstruksi pavement, lalu di sini desainer atau analisis konstruksi, dan mungkin pimpinan timnya juga bisa. Untuk ahli geometrik di sini mungkin lebih ke surveyor, lebih ke geodesi,
untuk apa? Mengatur koordinat dan sebagainya macam ya. Nah, lalu kita masuk ke permasalahan. Kita masuk ke lingkup kajian kita yang kedua. Nah, kenapa sih dilakukan proyek perbaikan di Robert Street ini sebenarnya? Nah, di fase observasi dan investigasi ternyata ditemukan beberapa masalah. Yang pertama yaitu pengemudi jalan yang berbelok sembarangan, trotoar rusak, perkerasan retak karena panel beton. Karena panel beton ya. Coba kita lihat gambarnya. Kalau kita lihat di sini, nah ini ya. Ini di sini kita bisa lihat medannya itu sedikit berbukit ya. Kalau kita lihat dari gambar ini kan kelandaian memanjangnya sangat berbeda ini. Dan di sini kita bisa lihat ada panel-panel beton di trotoarnya ini. Dan mungkin pavementnya juga ada yang dari beton, tetapi di overlay aspal. Nah, di sini kalau kita melihat kondisi jalan yang seperti ini, memang panel beton di jalan yang memiliki kelandaian seperti ini tuh akan cepat rusak karena ada tumpukan yang terus-menerus antara kendaraan naik dan kendaraan turun. Dan memang itu bisa menimbulkan kerusakan. Jadi memang permasalahannya benar ini yang diambil dari studi ini. Jadi saya juga merangkum dari PDF yang diterbitkan langsung ya dari resmi oleh nih HDR Engineering ya. Nah, di sini lanjut kita tadi kemana saja. Nah, kegagalan atau keletihan perkerasan, terlalu banyak jalan masuk, jadi jalan aksesnya terlalu banyak sehingga menimbulkan hambatan samping. Lalu ada transit atau aktivitas pejalan kaki yang mengganggu, seperti yang saya bilang tadi, jadi pejalan kakinya menyeberang susah sehingga karena tidak ada median, jadi mereka menyeberangnya susah sehingga menimbulkan hambatan. Lalu ini ujung utara dari Baterai Freeway berbeda dari proyek lainnya perumahan. Oh, jadi di segmen utara dan selatan itu berbeda segmentase apa ya? Plan untuk plan kotanya, city plan ya. Jadi segmen utara itu ada perumahan dan di situ juga ada bisnis. Jadi tidak cocok ya mungkin untuk kalau perumahan kan kita lebih condong ke tempat yang sunyi, sepi. Jadi sehingga tidak cocok untuk bisnis juga di sini. Dan harus disiapkan sebuah perbaikan, sebuah improvement di mana kita harus menyediakan satu mungkin jalannya lebih lebar atau dua ada tempat-tempat parkir sehingga tidak mengganggu pemilik rumah yang ada di situ di daerah tersebut. Lalu di sini juga ada jalan akses yang berujung ke beberapa jalan buntu. Jadi kita masuk ke gang tapi malah buntu, harus balik lagi bikin macet, masuk ke jalan lagi. Dan yang permasalahan yang terakhir adalah kontraktor akan menggali atau menimbun parit untuk saluran air. Tetapi ini saya sebut PDAM ya. Tetapi pihak yang menyalurkan air bersih di sana itu akan memasang pipa. Jadi waktu proyek berjalan itu akan ada pemasangan pipa PDAM, sebut saja PDAM di jalan itu. Tetapi itu di segmen itu juga kontraktor akan menggali atau menimbun. Jadi itu sebuah permasalahan kenapa kok bisa proyeknya secara bersamaan gitu. Jadi di sini dilakukan studi VE. Bagaimana untuk cara untuk menanggulangi agar tidak ada permasalahan saat kedua proyek ini tuh bertemu. Nah, kita masuk ke topik bahasan ketiga yaitu studi VE yang dilakukan seperti apa. Batasan dan pengendalian keputusan. Ini diberikan oleh owner kepada tim studi VE. Jadi di sini diberikan batasan yaitu 80 kaki ROW. ROW di sini itu right of way. Right of way ini seperti di sini right of way. Kalau dalam bahasa Indonesia right of way itu rumija ya, ruang milik jalan. Jadi itu batas sampai ke patok perumahan warga. Jadi kalau bisa kita lihat di sini ada boulevard nih next to lot. Lot tuh di sini ada berarti lahan milik warganya di sini. Ini ada patok, kalau di Indonesia tuh namanya patok rumija. Rumija ruang milik jalan. Nah, 80 kaki di sini tuh berarti kalau kita konversi ke meter
mungkin 24 meter. 24 meter, rumijanya batasannya 24 meter. Lalu proyek harus selesai pada April 2014, mempertahankan dua jalur dalam ini dua lajur ya, maaf ya, saya koreksi. Dua lajur dalam satu arah di Jalan Robert selama masa konstruksi dan mencari jalan alternatif. Jadi proyeknya tidak boleh dilakukan secara bersamaan di semua lajur, tetapi harus dipertahankan minimal dua lajur. Jadi misal ada 5 lajur seperti tadi, berarti 3 lajur diperbaiki, yang duanya harus tetap seperti itu karena untuk akses lalu lintas existing yang sudah ada. Dan juga untuk mengatur akses ke pusat bisnis selama konstruksi. Jadi memang ada pusat bisnis di situ dan memang trafficnya harus diatur, karena kalau kita lihat dari gambar existingnya tadi juga padat, trafficnya di situ sangat padat. Lalu ada mengatur jalan memutar ke pusat bisnis selama konstruksi, mencari jalan alternatif sama saja. Ini mencari jalan, memelihara jalan alternatif untuk bus selama konstruksi. Jadi ada bus-bus lewat di sini, harus dicarikan jalan alternatif yang lain karena akan membuat kemacetan. Dalam manuver, dalam apaan, bus membutuhkan ruang yang besar ya. Jadi di sini harus dicarikan jalan alternatif lain. Dan mengatur jalur-jalur perjalan kaki selama konstruksi. Jadi sementara trotoarnya itu kan diperbaiki trotoarnya, berarti harus diatur jalur jalan kakinya juga harus diatur, harus kemana itu harus ada tandanya seperti itu. Nah, ini ada estimasi biaya proyek ya. Ini estimasi ini diberikan oleh owner, jadi ini adalah owner estimate. Dan di sini tapi tim studi VE itu mencatat bahwa jumlah dalam estimasi biaya tidak mencerminkan 60% tinjauan desain rencana yang juga diberikan kepada tim VE. Jadi tim VE di sini beranggapan bahwa desain yang sudah mencapai 60% tersebut dan lebih sekarang belum yang terbaru, belum update, belum yang terbaru ya. Sehingga belum mempertimbangkan pertambahan lingkup kajian dan kuantitas pekerjaan. Di sini kita bisa lihat ada biayanya berapa persen totalnya ini, yang terbesar sampai terkecil diurutkan, lalu di sum 100% jumlahnya dan totalnya 16,47 M dolar, 16,47 million dolar, artinya 16,47 dolar, 16,47 juta dolar. Million di sini juta ya dalam bahasa Inggris berarti. Sini ada roadway, streetscape, traffic signal, storm sewer. Mereka memakan lebih dari 50% sendiri kalau kita total. Jadwal perencanaannya, jadi jadwal ini disediakan oleh owner juga, dari konsultan perencana, berarti diberikan ke tim VE. Jadi ini ada fase perencanaannya, jadwal perencanaannya diberikan seperti ini sampai dari Juli 2013 sampai Agustus 2013 itu fase desain atau fase perencanaan. Nah, jadwal proyek atau pelaksanaannya jadwal proyek secara garis besarnya itu sendiri, yaitu pada Januari 2014 proyek akan diiklankan. Lalu kontraktor bisa mengikuti lelang saat April 2014, dan pada bulan Juni 2015 mulai masa fase konstruksi, dan pertengahan 2017 proyeknya selesai. Jadi diharapkan di sini 2015, 2016, 2017 3,5 tahun, butuh 3,5 tahun dari proyek diiklankan sampai selesai, atau mungkin juga dari lelang ya. Nah, di sini dibuat diagram cost model seperti yang kita ketahui di value engineering, dibutuhkan sebuah cost model diagram ya. Di sini kita bisa tahu bahwa porsi terbesar proyek ini itu terdapat di roadway, streetscape, traffic signal, storm sewer. Mungkin di kedua yang utama, kedua di bawah ini ya, streetscape sama roadway ya. Mereka sendiri kalau di total ini sudah memakan lebih dari 50%. Jadi yang harus dilakukan studi VE itu sebenarnya di bagian-bagian yang memiliki porsi paling besar ini, yang lebih dari 50% sendiri ini pasti kalau dilakukan studi VE pasti bisa memotong biaya. Secara umumnya seperti itu.
Nah, di sini ada atribut kinerja. Atribut kinerja ini apa? Ini ditetapkan oleh tim VE. Jadi di sini ada operasi arus utama, operasi lokal, maintainabilitas, dampak konstruksi, dampak lingkungan, dan jadwal proyek. Di sini ada definisinya. Definisinya yaitu apa sih gambaran umumnya operasi arus utama itu apa, operasi lokal itu apa. Jadi ini yang mendefine itu si tim VE. Dan konsep dasarnya itu adalah konsep atau baseline ya di sini. Baseline atau konsep dasar di sini itu sebagai hasil desain awal, hasil perencanaan awal dari konsultan perencana. Itu seperti apa? Jadi di sini kita bisa lihat seperti operasi arus utama. Lalu di konsep dasarnya ada desain atau kecepatan antara 40 mph pada selatan avenue ya, dan 35 mph pada utara Mary Avenue. Di sini ada peningkatan Newton untuk menurunkan kendaraan penumpang lebih besar di persimpangan berikut. Ada semua. Jadi di sini konsep dasar perbaikan jalan Robert tuh di sini ada semua. Dan ini bukan merupakan dari tim studi VE, tapi ini merupakan hasil desain awal dari konsultan perencana. Jadi pertama kali kita dalam menganalisis VE itu harus mendefine dulu apa saja jenis pekerjaannya, apa saja yang dilakukan. Dan di sini kita akan mendefinisikan itu di atribut kinerja. Nah, ini mungkin nanti bisa dibaca sendiri ya, ada banyak sekali atribut kinerjanya. Nah, di sini dibuat kinerja atribut matriks seperti cost model tadi. Atribut mana yang lebih penting untuk hasil dari proyek itu nanti di total, dijumlahkan, prosentasenya ketemu. Nanti persentase terbesar itu kemungkinan besar akan dilakukan perubahan di situ. Jadi untuk mendetek atau mencari mana sih yang sebenarnya membuat proyek ini menjadi mahal, atau mana sih yang sebenarnya bisa dikurangin untuk dikurangi biayanya, atau mana yang sebenarnya bisa dilakukan peningkatan atau improvement di bagian mana. Nah, di sini ada analisis fungsi. Kita selanjutnya melakukan analisis fungsional. Di sini ada pekerjaannya, jenis pekerjaannya apa saja. Ini jalan raya, streetscape, sinyal lalu lintas, saluran drainase, saluran bersih, kepentingan mobilisasi, drainase, sanitasi, dan lain-lain. Di sini ada kegiatannya yaitu mendukung, menyiapkan, yang dikerjakan apa saja. Jadi ini kata kerja dan kata bendanya. Di sini ada semua. Biayanya seperti apa? Prosentase dari biaya dari total proyeknya seperti apa? Jumlahnya seperti apa tuh ada di sini semua. Dan di sini dari hasil ini disimpulkan analisis fungsinya yaitu mengurangi konflik, mengurangi tabrakan, meningkatkan citra koridor atau estetika, mengakomodasi pengguna, mengurangi kemacetan, meningkatkan mobilitas, mengurangi biaya pemeriksaan. Berarti lampu atau sinyalnya ini akan dibuat itu menggunakan apa, sensor matahari itu. Aduh, saya lupa. Makanya ini agar meminimalisir biaya pemeliharaan dan juga meningkatkan vitalitas ekonomi. Kan ini jalan utama ya, salah satu jalan utama di West Saint Paul untuk ke akses pusat bisnis. Nah, di sini ada diagram fast-nya. Diagram fast di sini adalah function. Diagram fast di sini dibuat oleh tim VE untuk menganalisis fungsinya seperti apa. Di sini ada higher level function yaitu untuk improve mainline operation. Di sini ada fungsi dasarnya yaitu untuk reduce conflict dan improve mobility. Nah, ini seperti konsep diagram fast seperti biasa ya, pakai konsep how, why. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Ini diagram fast tahapan atau fase konstruksinya. Jadi kalau tadi diagram fast fungsi-fungsi apa perbaikannya, kalau ini adalah diagram fast tahapan atau fase konstruksinya. Jadi seperti alur pekerjaannya seperti apa, atau manajemen konstruksinya seperti apa, itu nanti masuknya ke diagram fast ini. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri untuk mempersingkat waktu. Ini spekulasi fungsi dari tim VE banyak sekali ini. Jadi di sini ada 4 fungsi utama yaitu rekayasa lalu lintas untuk semua koridor,
rekayasa lalu lintas untuk pusat bisnis, relokasi utilitas yang sudah ada, dan meningkatkan kapasitas bangunan. Jadi di sini tim VM melakukan spekulasi di fase ini. Tim VM melakukan spekulasi untuk mencari apa saja fungsi yang kira-kira dapat dilakukan value engineering. Apa saja fungsi yang dapat istilahnya di tweak atau dirubah ya, untuk dapat dilakukan value engineering. Nah, di sini ada ringkasan evaluasi fungsi. Sebenarnya ini banyak sekali kalau kita lihat di file aslinya. Sebentar saya cari dulu. Nah, di sini. Nah, ini di sini tuh tim VM melakukan evaluasi fungsi ya satu-satu. Mereka tim studi VM melakukan analisis fungsi satu-satu. Ini ada maintain traffic ya, tadi rekayasa lalu lintas itu untuk semua koridor. Jadi ini di deskripsinya seperti apa, keuntungannya seperti apa bila dilakukan VE, lalu kerugiannya seperti apa bila dilakukan VE. Nah, di sini ada construction impact. Ini ada negatif atau positif. Dan di sini diberi rating 2. 2 artinya ide ini tuh di drop, nggak dipakai. Untuk kedepannya itu nggak akan dipakai ide ini di value engineering ini. Di sini ada ratingnya ini 5 great opportunity, 4 good opportunity, design consideration, 3, 2 minor value, 1, dan yang 0 ini fatal flaw atau nggak akan dipakai karena itu akan merugikan sekali ke proyek. Di sini ada banyak sekali evaluasi fungsinya ini satu-satu. Setiap spekulasi fungsi yang tadi ini akan dibahas satu-satu oleh tim VE. Nah, di sini saya rangkum menjadi seperti ini. Jadi ada fungsi nomor 7, 9, 13, 14 itu mereka masuk ke satu fungsi utama, yaitu pemeliharaan lalu lintas atau maintain itu untuk seluruh koridor. Jadi ini di sini ada menghilangkan sementara, mungkin penawaran ABI untuk mempersingkat durasi proyek. Sini saya rangkum fungsi yang memiliki peringkat di atas 4. Jadi kemungkinan untuk dilakukan studi VE kedepannya itu akan diambil dari ini, fungsi-fungsi ini. Di sini ada pemeliharaan lalu lintas, relokasi utilitas, meningkatkan kapasitas bangunan. Ini ada deskripsinya seperti ini. Nanti bisa dibaca langsung di PDF-nya untuk dicari. Ini saya langsung ringkas soalnya. Nah, lalu dari evaluasi fungsi yang tadi, tabel yang tadi yang sudah saya berikan ringkasannya, itu dibuat rekomendasi. Rekomendasi di sini tuh ada 5 rekomendasi besar, garis rekomendasi besar yang digunakan oleh tim studi VE untuk improve proyek ini. Jadi di rekomendasi ada pertama ada gunakan tong lalu lintas. Tong lalu lintas itu tong yang merah-merah itu ya, yang diisi air biasanya. Lalu di sini ada 2 adalah rapat mingguan atau weekly meeting antara kontraktor dengan pebisnis. Di sini nomor 3 itu ada 2 alternatif, yaitu merelokasi utilitas terlebih dahulu dan memitigasi resiko dengan kontrak utilitas yang terpisah. Yang keempat adalah kontrak inovatif. Jadi seperti yang kita lihat di PDF-nya ini ada seperti ini ya. Ini tong lalu lintas ini ya. Jadi mereka menyarankan 5 rekomendasi ini untuk bisa dipilih oleh si owner atau kontraktor yang akan mengikuti lelang nanti dengan pertimbangan tersebut untuk mendapatkan proyek yang lebih murah. Diharapkan bisa lebih murah, tetapi kualitasnya meningkat. Nah, di sini ada rekomendasi ini. Nah, ini kita mungkin lewati dulu. Nah, di sini rekomendasinya mulai dari rekomendasi 1 yaitu menggunakan tong lalu lintas. Tong lalu lintas itu seperti apa sebenarnya? Di desain asli dalam proyek itu digunakan penghalang beton pracetak. Jadi di sini itu si konsultan perencana itu menggunakan penghalang beton pracetak atau yang sering kita lihat di tol-tol itu ya, sebagai pembatas itu, atau concrete barrier. Itu beton pracetak itu ditempatkan di sepanjang zona kerja dalam setiap tahap. Jadi
memanjang terus menerus gitu. Kan rugi ya, maksudnya kita bayangkan secara logika saja kan itu sudah merugikan ya. Kenapa harus menggunakan beton pracetak? Padahal kan proyek ini hanya dilakukan sekali dan tidak akan, dan beton pracetak itu nggak akan dipakai di situ terus karena akan dibangun median di tengah dengan landscape atau tumbuhan-tumbuhan di tengah. Jadi ini nggak akan dipakai. Ini setelah dibeli beton ini, setelah dicetak dibeli, kita buang kalau setelah proyeknya selesai. Nah di sini tim VE menemukan celah. Nah kenapa kok pakai ini? Kenapa kok pakai concrete barrier? Jadi mereka merekomendasi menggantikan barrier dengan barel lalu lintas atau tong lalu lintas tadi, dengan tong yang merah-merah ini. Nah, di sini berarti kan ketemu ada keuntungannya apa? Mengurangi biaya, durasi konstruksinya lebih cepat karena kita nggak perlu transport concrete barrier ke lapangan, kita nggak perlu cetak, kita nggak perlu nunggu beton pracetaknya jadi. Di sini tinggal beli tong, taruh, selesai. Jadi lalu ada mudah untuk merekayasa lalu lintas, mudah dipindah-pindah, maksudnya lebih mudah untuk menyelesaikan akses dari zona kerja ke pusat bisnis lokal. Di sini tuh artinya kalau ada orang-orang berkepentingan untuk masuk dan kita tidak mempertimbangkan dalam fase konstruksi, jadi itu dapat mudah akses karena bisa dibuka tutup. Nggak seperti concrete barrier yang harus perlu alat berat untuk memindahkan. Nah, tetapi juga ada kekurangannya di sini. Tidak ada pembatas fisik agar aman bagi pekerja dan lalu lintas kendaraan. Jadi di sini kekurangannya itu dengan hilangnya concrete barrier itu, kalau misalnya ada alat berat atau kendaraan yang melaju dengan cepat, itu potensi terjadi kecelakaan antara pekerja dengan pengguna lalu lintas yang ada itu besar. Karena di sini tong lalu lintas itu ringan. Kalau misalnya ada alat berat yang salah swing atau salah gerak, atau mungkin ada mobil kecepatan tinggi yang melewati barel lalu lintas, itu langsung ya udah kepental aja, berarti nggak bisa ditahan. Kalau beda sama pakai concrete barrier ada solid pembatas fisik di situ jelas. Jadi kalau ada mobil mau loncat ke dalam ke area proyek, ke site proyek juga nggak bisa. Nah, di sini kekurangannya itu ya. Nah, di sini ada ringkasan biaya. Ringkasan biaya ini dari konsep dasar itu 0,18 M. Dan di sini ada, ini rekomendasinya belum saya rubah, maaf. Mungkin kita lihat tabel selanjutnya biar lebih jelas. Nah, ini ya, analisis hitungan biaya ya. Nanti kan proyeknya akan berjalan selama tahun 2014 sampai ke pertengahan mid 2017. Nah, tapi di sini digunakan barrier bertahun itu, concrete barrier itu digunakannya selama tahun 2014 sampai 2016 ini. Kita bisa lihat di sini harga satuannya berapa, totalnya berapa, kuantitinya banyak sekali ya nih ya. Kita bisa lihat di sini totalnya sendiri dari konsep dasarnya dari konsultan perencana tuh nih $193.000. Berapa tuh kalau kita kurskan ke rupiah ya? 193.000 kali 14.900 rupiah sekarang ya. Mau berapa ini? 2,8 T. 2,8 M. Sorry. 2,8 M, sorry. Jadi di sini untuk menggunakan concrete barrier itu 2,8 M sendiri. Nah, kalau pakai tong lalu lintas itu berapa terus? Kan pertanyaannya begitu. Di sini menggunakan tong lalu lintas, satuannya setiap buah, kuantitinya cuma 330. 330 ini bisa dipakai terus jalan lagi pindah ke section selanjutnya, tinggal direlokasi pakai tenaga manusia saja bisa, pakai pickup sama manusia saja bisa. Nah, itu nggak perlu biaya ya, biayanya nggak gede ya. Harga satuannya segini, totalnya cuma ini $9.900. $9.900 kali 14.900, hasilnya ketemu 147 juta saja. Dan ini bisa dipakai terus. Di sini ada pengambilan biaya sebesar $183.000 Amerika. Jadi di sini sangat jelas, sangat ketara bahwa menggunakan tong lalu lintas ini
sangat menghemat biaya. Nah, lalu ada rekomendasi kedua, yaitu rapat mingguan atau weekly meeting kita sering sebutnya, kontraktor dengan pebisnis. Konsep dasarnya itu ini, kota atau negara menyediakan penghubung bisnis untuk menjaga agar bisnis tetap mendapat informasi tentang jadwal dan kemajuan proyek. Nah, di sini tim VE tidak setuju ya. Jadi bukan tidak setuju, tapi melakukan memberikan sebuah ide yang lebih baik supaya hubungannya antara kontraktor dengan pebisnis lokal dan di lokasi tersebut itu lebih baik. Bagaimana caranya? Kontraktor menunjuk seseorang, kemungkinan besar mandor atau pengawas, yang akan memberikan pembaruan mingguan. Jadi setiap minggu diperbarui kepada pemilik bisnis dari pekerjaan yang diharapkan untuk minggu itu. Jadi begini, kontraktor ini menunjuk seorang mandor untuk memberikan update mingguan ke pebisnis yang terdampak proyek tersebut. Jadi di lokasi tersebut akan diupdate tiap minggu oleh mandornya bagaimana kondisi proyeknya, sampai mana, kendalanya apa, itu akan diberikan ke bisnis ini dalam rapat mingguan atau weekly meeting. Keuntungannya apa saja? Memberikan informasi ke bisnis lokal selama konstruksi, mengizinkan bisnis menjalankan staf atau pengiriman yang sesuai, jadi jadwal bisa diatur ya, maksudnya nggak ada miskomunikasi lah, istilahnya seperti itu. Lalu membangun hubungan antara kontraktor dan pebisnis di situ. Kekurangannya tapi ada, yaitu perubahan jadwal dapat menyebabkan pebisnis kehilangan kepercayaan kepada kontraktor. Jadi misalnya kalau kontraktor terlambat atau kontraktor tidak tepat sasaran, jadi maksudnya harusnya minggu ini mereka selesai pada minggu ini, tapi ternyata ada kemunduran atau perubahan jadwal, itu akan menghilangkan kepercayaan bisnis di area tersebut ke kontraktor yang ada. Jadi kekurangannya di situ. Beda sama konsep dasar yang asli, yaitu penghubungnya itu langsung disediakan oleh kota atau negara. Jadi resmi. Jadi seperti pegawai negeri ya kalau di Indonesia ya. Seperti pegawai negeri yang langsung turun ke lokasi proyek memberikan informasi ke bisnis. Jadi bukan mandor, tapi langsung tunjukkan dari negeri atau kota. Jadi enggak itu lebih kredibel lah istilahnya seperti itu. Cuman kita nggak tahu ini penghubungnya ini tuh datangnya setiap kapan, setiap setahun sekali atau enggak, tuh kita nggak tahu. Jadi di sini tim PE melakukan rekomendasi seperti ini. Nah, di sini ringkasan biaya 000. Kenapa? Karena ini dalam perubahan ini tuh nggak ada biaya yang dikeluarkan sama sekali ya. Tidak ada biaya yang diminimalisir, tidak ada biaya yang harus itu ya dikeluarkan ya. Memang dasar dari kontrak memang seperti itu. Tetapi di sini informasi ini akan memiliki value yang berharga bagi pebisnis yang mendapat informasi tersebut. Nah, karena kita nggak mengetahui biaya yang ada, kita nggak bisa rekomendasi minimalisir VE secara langsung biayanya dipotong berapa. Kita nggak bisa itu. Jadi kita melakukan analisis prestasi. Jadi analisis ukuran prestasi di sini itu untuk dari ukuran performa atau atribut dan penilaian dasar pemikiran untuk rekomendasi. Jadi seperti atribut kinerja tadi, di list apa saja fungsi-fungsi yang kira-kira berubah. Di sini yang fungsi-fungsi ini, 3 fungsi di atas ini nggak ada perubahan. Nah, di sini perubahan hanya terjadi di dampak konstruksi, yaitu berkurang karena komunikasi dan penjangkauan melalui rapat mingguan. Di sini akan mempengaruhi indeks prestasi di sini. Ada penilaian bobot kontribusi. Jadi di sini ada konsep dasar, ada rekomendasi. Ini akan berpengaruh di sini, dan dari sini kita mendapatkan prestasi total. Di sini konsep dasarnya 500, rekomendasi kita mendapatkan 514. Jadi perubahan bersih prestasi kinerjanya di sini kan kita mendapatkan 5%. 5% di sini tuh kita mendapatkan istilahnya keuntungan secara tidak material, bukan secara material, tetapi secara prestasi atau kalau kita bisa sebut bagus di mata masyarakat, reputasi mungkin juga, mungkin pengalamannya bisa bertambah karena mendapatkan ilmu baru seperti ini juga. Jadi tidak bisa di skala secara material secara langsung seperti rekomendasi 1 memang. Ada rekomendasi nomor 3A.
yaitu merelokasi utilitas terlebih dahulu. Di sini konsep dasarnya itu konstruksi perbaikan saluran air bersih utama dan sanitasi akan dibagi selama 3 musim saat konstruksi, yaitu 2014, 2015, dan 2016. Tetapi direkomendasi yaitu mengembangkan suatu urutan pekerjaan atau urutan pertama dari ketentuan kontrak kerja yang membutuhkan penyelesaian instalasi pekerjaan air utama air bersih bersama dengan pipa saluran pembuangan sanitasi yang diusulkan dan penggantian lubang got sebelum memulai pekerjaan dalam bagian proyek tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini kan, kalau di konsep dasar aslinya itu dibagi seperti 3 segmen utama ya, dari seluruh jalan dibagi jadi 3 segmen utama, yaitu relokasi utilitasnya itu segmen ke-1 tahun 2014, segmen kedua tahun 2015, segmen ketiga tahun 2016. Tetapi direkomendasi nggak seperti itu. Jadi tim VE menganggap bahwa penting dilakukan itu langsung sebelum dilakukan perbaikan di segmen tersebut. Segmen di sini bukan nggak mesti harus 3 segmen utama besar seperti yang konsep dasar aslinya, tetapi rekomendasi di sini itu lebih ke, misal saya mau kontraktor nih mau bekerja di STA 0 plus 0 sampai 0 plus 50 misalnya. Nah berarti sebelum pekerjaan itu dilakukan harus direlokasi dulu di section tersebut, di STA berapa sampai berapa tersebut harus direlokasi terlebih dahulu. Jadi nggak bersamaan dilakukan, tapi harus dilakukan terlebih dahulu baru dilakukan perbaikan jalannya, seperti itu. Sini ada keuntungannya, ada banyak ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah tetapi juga ada kekurangan. Berapa akses bisnis akan terpengaruh beberapa kali. Jadi yang seharusnya proyeknya kalau konsep dasar itu relokasi dilakukan saat itu juga, perbaikan dilakukan saat itu juga, berarti kan sekali saja dilakukan. Penutupan jalan di area tersebut akan dilakukan sekali saja. Tetapi kalau menurut rekomendasi akan dilakukan 2 kali atau lebih lama, lebih panjang ya waktunya. Karena sebelum sebelum perbaikan dilakukan, itu akan dilakukan relokasi dahulu. Itu jalan ditutup, terus setelah itu masuk perbaikan jalannya. Jadi extend, istilahnya penutupannya beberapa kali, extend, lebih panjang. Waktunya lebih panjang. Biayanya tidak dapat dihitung saat ini karena memang ini juga istilahnya bukan pemotongan atau pemilihan biaya, tetapi cuma hanya merelokasi allocate waktunya itu dipersebar, dibedakan di, kalau kita sebut itu diratakan istilahnya, bukan di klaster-klaster dalam 1 tahun, tahun kedua, tahun ketiga, tapi di klaster menjadi banyak diratakan menjadi setiap section seperti itu. Memang tidak ada perubahan biasa signifikan, jadi di sini akan dibahas dari ukuran prestasinya sama seperti tadi, ini nggak ada perubahan. Nah di sini ada dampak konstruksinya, ada perubahan nih. Mengurangi resiko bagi stakeholder proyek dan kontraktor. Ada air bersih utama dan sanitasi pengganti saluran pembuangan tidak mengaruhi tahapan proyek secara keseluruhan karena memang tidak berpengaruh secara langsung. Menghapus koordinasi ini jadwal proyek, menyediakan proyek yang lebih cocok untuk kontraktor dan khususnya subkon yang menawarkan barang-barang seperti trotoar dan pengaspalan karena pekerjaan ini dilakukan dalam 2 musim seperti itu daripada tersebar di 3 musim. Harus menghilangkan pekerjaan di tahun 2017. Jadi di sini harus selesai sebelum tahun 2017. Nah di sini ada prestasinya. Kalau kita simpulkan dari ini mungkin nanti bisa dibaca lagi ya. Ini prestasi totalnya konsep dasar itu 500, sedangkan rekomendasi 544. Jadi prestasinya lebih bagus, jauh lebih bagus. Jadi perubahan bersih prestasi kinerjanya 14%. Lebih besar ya kalau dibanding ke rekomendasi 2 tadi ya. Nah di sini ada rekomendasi 3B. Kontrak air bersihnya terpisah, memitigasi resikonya. Pertimbangan desainnya apa? Di sini ada konsepnya. Perbaikan utama air bersih akan dibagi selama musim konstruksi seperti tadi 2014, 2015, 2016. Dan rekomendasinya ini tuh tim VM mengusulkan bahwa proyek air bersihnya ini, saluran air bersihnya ini dengan proyek perbaikan jalan Rubet ini harusnya dipisah. Jadi nggak jadi satu proyek.
kalau jadi satu proyek itu akan menimbulkan kebingungan menurut tim VE ya. Ini jadi seharusnya ini proyek air bersihnya itu dipisah ya, nggak jadi satu. Nah, kenapa? Karena ini instalasi utama air bersih tidak mengenai pementasan proyek secara keseluruhan, jadi nggak ada hubungannya sama proyek perbaikan jalan ini secara langsung, nggak ada hubungannya. Jadi memang udah beda segmentasi di sini, udah nggak ada hubungannya sama sekali proyeknya. Lalu mengurangi resiko bagi para stakeholders dan proyek dan kontraktor. Jadi di sini kenapa disebut mengurangi resiko? Karena instalasi air bersih atau pemipaan seperti itu tuh mungkin saya juga kurang tahu, tapi mungkin memiliki resiko yang gede, seperti kan pipa tekanan tinggi ya, seperti itu kan diameternya gede-gede, tekanannya tinggi. Jadi itu bagi kontraktor yang melaksanakan jalan yang bukan ahli di bidang tersebut, itu akan timbul resiko yang sangat berbahaya. Seharusnya itu disubkonkan ke ahlinya atau memang proyeknya dipisah. Jadi kontraktor yang mendapatkan proyeknya itu berbeda. Lalu ada sambungan layanan air bersih sementara. Nah, ini sambungan juga berbahaya. Menghapus koordinasi dengan Saint Paul Regional Water Services dari sisa tanggung jawab kontraktor utama. Jadi di sini ada tanggung jawabnya itu koordinasi dengan PDAM-nya istilahnya di sana. Yaitu kalau kontraknya ini dipisah, otomatis kan ini juga mereka nggak ada tanggung jawab ke PDAM-nya langsung. Jadi itu sebuah keuntungan bagi kontraktor. Pikirannya lebih ringan karena bebannya hilang satu, karena memang harus kontraknya dipisah. Nah, tapi juga ada kekurangannya. Karena di sini ada beberapa lokasi akses bisnis akan terdampak beberapa kali, seperti tadi pembuatannya nggak secara langsung jadi satu klaster, tetapi dipisah jadi rata. Jadi yang misalnya segmen yang lain dilaksanakan, yang ini baru perbaikan jalan. Jadi nggak paralel. Jadi kalau nggak paralel kan otomatis jalan itu ditutup berkali-kali untuk proyek-proyek ini gitu. Dan di sini ada koordinasi dengan dua kontraktor ketika sisa proyek perbaikan jalan road dimulai. Jadi kalau beda kontraktor harus koordinasi dua kontraktor. Jadi bukan satu kontraktor saja, tapi dua kontraktor utama. Nah, di sini juga ada dua kontrak yang harus dikelola. Jadi dari owner itu mereka akan mengelola dua kontrak secara langsung dalam waktu bersamaan dengan lokasi yang sama. Dan di sini akan membuat istilahnya satu kontrak saja itu sudah berat mengurusnya, apalagi dua kontrak secara bersamaan dan ownernya hanya satu. Nah, itu saya nggak tahu ya, sulitnya seperti apa nggak tahu. Nah, di sini ringkasan biayanya juga tidak dapat dihitung saat ini karena memang itu perhitungan ini hanya bisa dilakukan setelah ada analisis mendalam dari Saint Paul Regional Water Services, dan juga kontraktornya harus ada hitungannya juga. Jadi ini memang tidak bisa ditinjau secara langsung saat ini biayanya. Jadi dilakukan ukuran analisis prestasi lagi, ukuran prestasi. Perbedaannya hanya di dampak konstruksi, yaitu mengurangi total waktu kegiatan konstruksi berlangsung di depan sebuah pusat bisnis, dan juga ada jadwal proyeknya akan mengurangi resiko bahwa awal proyek akan tertunda. Jadi kita kalau menunggu keputusannya nggak selesai itu akan menimbulkan resikonya tuh proyeknya mundur. Jadi ini PDAM-nya seperti apa, harusnya dibuat dulu atau bagaimana, itu akan membuat proyek mundur. Jadi kalau kontraknya dipisah, itu kemungkinan besar bisa kontraknya yang satu jalan, yang satu kontraknya juga jalan nanti setelah diperoleh keputusan oleh para stakeholders, itu nanti bisa on time. Jadi nggak akan ada keterlambatan seperti ini. Di sini ada ini ya, konsep desainnya 500, rekomendasi 544, perubahan bersihnya 9%, dinilai 9%, lebih kecil dari rekomendasi 3A. Jadi urutannya sementara yang paling gede yaitu rekomendasi 3A, rekomendasi 3B, lalu baru rekomendasi 2. Nah, di sini ada rekomendasi 4, kontrak inovatif. Konsep dasarnya yaitu proyek ini akan diiklankan menggunakan metode kontrak desain lelang bangun atau build, bid, construct. Nah, tetapi di sini rekomendasinya untuk menerima best value untuk proyek
gabungan metode-metode kontrak inovatif dalam kontrak desain lelang bangun untuk mengurangi durasi keseluruhan proyek. Jadi durasinya itu dipersingkat dengan menginovasi metode-metode kontrak. Jadi nggak melulu mesti harus desain lelang bangun, tetapi bisa diinovatifkan seperti apa begitu ya. Keuntungannya saya juga kurang tahu ini inovatifnya seperti apa, tetapi intinya di sini tuh untuk mengurangi durasi keseluruhan proyek. Nah, di sini keuntungannya apa saja? Yaitu metode kontrak yang inovatif, dan untuk pertemuan penawaran yaitu pra-penawaran, yaitu untuk membangun hubungan yang lebih baik antara kontraktor dengan agensi, menyorot persyaratan proyek kontrak yang harus direncanakan dan dipertimbangkan oleh kontraktor dalam penawaran lain. Ini saya kurang tahu, MOT dan TPAR itu saya kurang tahu sebenarnya. Dan juga untuk kekurangannya itu metode kontrak inovatif. Di sini kenapa ada metode kontrak inovatif di keuntungan dan kekurangan? Keuntungan di sini apabila kontraktor bisa mendapatkan ilmu baru, atau bukan hanya kontraktor saja ya, owner, kontraktor, tim VA itu bisa mendapatkan ilmu baru dengan mengembangkan metode kontrak yang inovatif. Tetapi kekurangan di sini akan menjadi bumerang bila metode kontrak inovatif ini akan memperlama proyek. Itu akan menjadi bumerang apabila dengan kita kreatif membuat sebuah inovasi baru, tetapi malah membuat jadwal proyeknya mundur. Nah, itu di sini akan menjadi kekurangan. Ini di sini masih peluang ya, keuntungan dan peluang kekurangan. Lalu kekurangan pada pertemuan pra-penawaran ini adalah bukan sebuah rapat yang harus dihadiri, maka tidak semua kontraktor akan hadir. Jadi ini bukan rapat wajib. Di sini karena kontrak inovatif, kita membuat model kontrak baru, model pelelangan baru istilahnya ya, misalnya itu tidak semua kontraktor itu kan hadir karena satu, mungkin ada yang tidak untung dengan model kontrak inovatif ini, atau dua, memang tidak mau ikut ya, istilahnya tidak mau repot untuk mempelajari hal baru kontraknya seperti apa. Karena biasanya kontraktor kan kalau model kontrak kan ya sama ya, konstan seperti itu aja ya. Jadi mungkin kontraktor tidak minat. Jadi karena ini bukan sebuah rapat yang harus dihadiri, maka tidak semua kontraktor akan hadir. Itu pulang kerugiannya di situ. Tapi belum tentu juga ini, karena belum terlaksana ya. Dan juga ringkasan biayanya tidak dapat dihitung saat ini, maka dilakukan ukuran analisis prestasi. Di sini ada perubahan di dampak konstruksi. Kontrak inovatif harus meminimalisir dampak konstruksi dan jadwal proyek. Kontrak inovatif harus mengurangi jadwal pelaksanaan proyek. Di sini konsep dasarnya di audit total itu 500, rekomendasi itu 557. Perubahan bersih prestasi kinerja 11%. Jadi ini lebih besar dari ketiga rekomendasi yang lain. Jadi kalau diulang rekomendasi 3A, rekomendasi 4, rekomendasi 3B, rekomendasi nomor 2. Seperti itu ya. Nah, ini ada rekap rekomendasinya seperti tadi ini. Ini kalau kita lihat performance-nya di sini, ukuran analisis prestasinya, change performance-nya di sini, ini bersihnya seperti ini. Lalu ini ada cost-nya. Change cost-nya itu, ini kan baseline di sini, value index profit per cost, ini value improvement-nya segini. Ya belum. Kita nanti kembali ke slide yang ini. Tadi di mana ya? Nah ini. Nah jadi kalau direkap tuh seperti ini. Rekomendasi 1, ada gunakan tong lalu lintas. Penghematan biayanya ini 20 juta, 0,2 juta dolar. Estimasi waktu penghematan hasil VE-nya 1-2 minggu, karena nggak perlu menunggu button pracetak dicetak dan diantar ke site, itu nggak perlu nunggu. Jadi kira-kira 1-2 minggu lah ya. 1-2 minggu itu bisa menghemat biaya waktu sebanyak itu. Prestasinya ini 9% karena dihitung secara langsung terhadap total nilai proyek. Dan rapat rekomendasi kedua, penghematan biaya tidak ada, ini prestasinya 3%. Rekomendasi 3A sampai nomor 4, rekomendasi 4 belum bisa dihitung penghematan biayanya.
estimasi waktu pengamatan hasil VE-nya ada ini 6 bulan, prestasi 11%. Ini belum bisa dihitung. Nomor 3B, prestasi 9%. Nomor 4, 6 bulan juga, prestasinya 11%. Jadi kalau diurutkan prestasi terbesar yaitu dari 3A, nomor 4, 3B, terus nomor 1, terus nomor 2. Rekomendasinya kalau diurutkan seperti itu. Jadi nanti owner tinggal memilih kira-kira rekomendasi mana yang akan dipakai dalam proyek ini. Seperti itu. Nah, mungkin itu sekian presentasi dari saya ya. Kalau ada salah kata atau saya salah pengertian, mohon bisa dikoreksi di kolom komentar. Jadi sekian dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini dapat berguna bagi semua orang, termasuk juga diri saya sendiri, karena saya mempelajari hal baru dari studi kasus value engineering ini. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video presentasi berikutnya.